Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sulistianingsih, NIM 1914-980023. Baiklah, di sini saya akan mereview materi keempat, yaitu tentang bab 1, di mana topiknya yang pertama adalah kriteria pemilihan judul dari berbagai jenis penelitian. Kriteria topik atau judul penelitian yang baik antara lain adalah menarik, dapat diteliti, penting, dapat diselesaikan, dan etis. Topik tidak hanya menarik bagi pembaca, tetapi lebih penting bagi peneliti yang melakukan penelitian. Adapun kriteria judul yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul harus menarik, provokatif, menantang, dan membuat pembaca penasaran. Yang kedua, judul hendaknya spesifik agar kajiannya fokus dan mendalam. Yang ketiga, judul sebaiknya up to date, aktif, dan bertenaga atau powerful dengan menggunakan kata-kata kunci. Yang keempat adalah judul harus menghindari kata-kata tinjauan, analisis, penelitian, studi, dan survei. Yang kelima adalah judul menggunakan kata-kata kunci dan menghindari kata atau frasa yang tumpang tindih. Yang keenam, judul bukanlah dalam bentuk kalimat tetapi berupa frasa atau kelompok frasa. Yang ketujuh, kata-kata yang tidak penting dalam judul atau tidak diperlukan seperti yang dan pada harus dihindari untuk membuat judul lebih singkat dan langsung. Yang kedelapan adalah judul dengan dua kata yang dianggap sinonim atau bermakna sama perlu dihindari. Yang kesembilan adalah penggunaan kata-kata menyombongkan diri untuk membuat pembaca mempercayai penulis harus dihindari. Yang 10 ada penggunaan kata depan yang tepat terutama bagi mahasiswa Indonesia yang menulis skripsi, tesis, dan disertasi dalam bahasa Inggris. Judul harus mewakili substansi tugas akhir. Yang selanjutnya ada kata depan kurang 5 huruf ditulis dengan huruf kecil bila huruf besar dipakai di awal kata. Adapun menentukan judul penelitian skripsi yang yaitu ada pada bidang keilmuan, menentukan topik, menentukan tema, keberlanjutan penelitian, pemilih metode dan pendekatan, menegaskan judul penelitian. Selanjutnya ada pengertian masalah, kriteria masalah yang baik, sumber ide masalah, dan menentukan masalah. Yang pertama ada pengertian masalah. Masalah berkaitan erat dengan kesenjangan atau gap yang harus diisi atau setidaknya kesenjangan tersebut dipersempit. Masalah juga dapat memunculkan suatu celah ruang ketidaktahuan. Masalah penelitian dapat diartikan sebagai pernyataan yang mempertanyakan tentang satu atau beberapa variabel yang ada dalam suatu fenomena. Adapun yang kedua yaitu kriteria masalah. Yang pertama, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Yang kedua ada masalah yang dipilih dengan bijak, artinya data serta metode untuk memecahkan masalah harus tersedia, biaya untuk masalah secara relatif harus dalam batas-batas kemampuan, waktu, biaya dan hasil harus seimbang, administrasi dan sponsor yang kuat, dan tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Yang ketiga ada masalah dipilih dengan kualifikasi peneliti, yaitu yang pertama ada menarik bagi peneliti, yang kedua ada masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Adapun sumber ide masalah, yaitu yang pertama ada observasi, adalah sumber yang paling kaya akan masalah penelitian. Yang kedua ada dedukasi dari teori, yaitu teori itu sendiri merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum bisa diketahui sebelum dilakukan pengujian secara empiris. Yang ketiga ada kepustakaan, yang keempat ada masalah sosial, yang kelima ada situasi praktis, yaitu pada tahap pembuatan suatu keputusan tertentu tidak jarang mendesak untuk dilakukan suatu penelitian evaluatif. Yang keenam ada pengalaman pribadi. Adapun menentukan masalah itu yang pertama, masalah yang diangkat hendaknya sesuai dengan konsep dasar dalam pendidikan. Masalah yang diangkat dapat mengembangkan atau bahkan memperluas cara mengetes suatu teori. Masalah yang diambil dapat memberi sumbangan terhadap perkembangan metode dalam penelitian. Dan masalah yang diangkat hendaknya menggunakan konsep-konsep teori yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan. Yang terakhir adalah masalah yang diangkat hendaknya dituangkan dalam desain penelitian yang jelas. Dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, dan empiris. Yang pertama itu aspek filosofis. Aspek filosofis ialah klasifikasi tentang hakikat keberadaan atau fenomena yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang kedua ada aspek yuridis, yaitu bagian yang mengungkapkan sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan yang atau kita sebut gap atau ketidak sesuai antara normatif dan empiris. Aspek normatif sering dijadikan sebuah indikator dalam melakukan analisa data atau batasan penelitian yang dilakukan. Yang ketiga ada aspek empiris. Aspek empiris adalah kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menjadi sebuah pertanyaan karena berbeda dengan kondisi ideal atau sesuai aspek normatif. Selanjutnya ada langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan. Apa itu identifikasi masalah? Identifikasi masalah adalah suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian selain dari latar belakang dan juga perumusan masalah yang ada. Konsep identifikasi masalah adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Yang kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lainnya. Adapun langkah-langkah identifikasi masalah yang pertama adalah menentukan dan masalah yang ada atau problem. Jika ternyata terdapat satu masalah, langkah selanjutnya adalah menemukan semua masalah yang ada. Yang kedua ada mengidentifikasi sumber permasalahan.
Tahapan ini berguna untuk menentukan apa-apa saja yang menjadi akar dari masalah yang sudah kalian temukan. Terkadang suatu permasalahan bukanlah permasalahan akarnya. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kemiskinan antara lain adalah aksesibilitas transportasi, ketersediaan lapangan kerja, dan tingkat pendidikan masyarakat setempat. Yang ketiga, ada menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Secara umum terdapat 3 indikator masalah kalimat isu yang baik, yaitu spesifik, objektif, dan jelas. Intinya adalah kalimat isu tersebut harus mudah dipahami oleh semua orang. Selanjutnya ada batasan masalah penelitian pendidikan. Adapun pengertian dari batasan masalah adalah suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan supaya pembahasan yang akan kita lakukan tidak terlampau jauh dan melebar, dengan tujuan agar pembahasan yang kita bahas fokus pada satu penelitian saja. Adapun fungsinya yaitu yang pertama membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas, yang kedua memfokuskan pada satu persoalan, membatasi jangkauan proses yang akan dibahas, menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan. Yang kelima ada gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian, percobaan, atau pemecahan masalah. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat batasan masalah yaitu yang pertama, batasan masalah hendaknya sesuai dengan kemampuan peneliti, sesuai batasan masalah dengan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan. Teliti dulu semua batasan masalah yang akan ditentukan. Batasan masalah ditetapkan hendaknya memiliki daya tarik tersendiri bagi peneliti dan yang akan menikmati hasil penelitian tersebut. Rumusan masalah penelitian dari berbagai jenis penelitian. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Yang kedua ada variabel masalah asosiatif. Variabel masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk, yaitu yang pertama hubungan simetris, hubungan kausal dan interaktif atau resiprokal timbal balik. Yang ketiga ada rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang sama atau pada waktu yang berbeda. Tujuan penelitian dari berbagai jenis penelitian. Menurut ahli, eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Sedangkan verifikasi yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada. Adapun yang ketiga yaitu development, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Adapun tujuan umum dan tujuan khususnya, tujuan umumnya itu yang pertama memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, yang kedua untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, yang ketiga adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan tujuan khususnya itu adalah tujuan yang lebih spesifik. Jenis tujuan penelitian yang pertama adalah tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif biasanya mencakup informasi tentang fenomena utama atau fenomena sentral yang diselidiki dalam penelitian dan para peserta penelitian dan lokasi penelitian. Yang kedua ada tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan model kualitatif, baik dari segi bahasa maupun dari segi perhatian yang sangat menghubungkan atau membandingkan variabel. Tujuan dari penelitian kuantitatif meliputi variabel yang digunakan dalam penelitian dan hubungan antar variabel, peserta dan lokasi penelitian. Selanjutnya ada tujuan penelitian metode campuran, yaitu tujuan penelitian metode kuantitatif atau mixed method purpose statement meliputi tujuan penelitian informasi tentang unsur-unsur penelitian kuantitatif dan kualitatif dan logika atau rasionalisasi pencampuran kedua unsur untuk menyelidiki masalah penelitian. Kegunaan atau manfaat penelitian pendidikan, yaitu ada pertama ada fungsi penyelesaian manfaat penelitian, yaitu menginspirasi peneliti lebih lanjut, menginspirasi penelitian lebih lanjut menggunakan satu atau sebagian komponen dari penelitian tersebut, misalnya variabel penelitian, kasus metode penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga ada menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Adapun penerapan isi pada manfaat penelitian, yang pertama adalah manfaat diuraikan secara jelas dan sistematis. Manfaat penelitian disusun setelah hasil penelitian tercapai. Yang kedua adalah rasional. Manfaat penelitian merupakan dampak rasional atas pembacaan masalah utama penelitian melalui tindakan yang dipilih. Yang ketiga ada bukan hipotesis, memaparkan apapun yang didapatkan dari hasil penelitian. Yang keempat ada sisi pragmatis dari hasil penelitian. Uraian manfaat penelitian ditunjukkan agar dapat diaplikasikan secara nyata atau dikembangkan ke penelitian. Yang ketiga ada selanjutnya ada jenis manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis.
Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum atau tidak sama sekali. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis. Tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Misalnya manfaat untuk mahasiswa yang mengerjakan topik skripsi serupa, sivitas akademika yang melakukan penelitian yang sama, dan lain-lain. Selanjutnya ada spesifikasi produk penelitian R&D, yaitu yang pertama untuk memberikan gambaran konkret tentang spesifikasi produk yang diharapkan dari kegiatan pengembangan dijelaskan pada bagian ini. Karakteristik produk tersebut mencakup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Yang kedua ada produk yang dihasilkan dari penelitian ini merupakan media pembelajaran berbasis komputer dengan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring. Yang ketiga ada produk-produk tersebut dapat berubah kebijakan, sistem, metode kerja, kurikulum, buku ajar, media, model pembelajaran, alat-alat peraga, media pembelajaran, prototype, simulator, training atau sign kit, instrumen assessment, dan sebagainya. Yang keempat ada melalui penelitian dan pengembangan ini, peneliti berusaha untuk mengembangkan produk yang layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran. Asumsi dan keterbatasan penelitian R&D dan contoh. Adapun pengertian asumsi dalam pengembangan merupakan pijakan untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangan. Adapun asumsi pengembangan yang dalam penelitian ini, media pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dikembangkan dengan ada beberapa asumsi. Yang pertama, menurut Bloom, dikutip dari Muhammad Rohman, bahwa tujuan pembelajaran dapat terlihat dari bentuk perilaku yang ditampilkan siswa dalam tiga domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua ada komputer teknologi research menyatakan bahwa orang yang mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari yang didengar, tetapi orang dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar, dan 80% yang dari yang dilihat, didengar, dan dilakukan sekaligus. Yang ketiga, dengan menggunakan metode multimedia pada pembelajaran, peserta didik dapat mempelajari materi belajar berupa teks, gambar, chart, suara, video, dan sebagainya yang dikemas dalam PowerPoint. Selanjutnya ada keterbatasan pengembangan. Dalam pengembangan media pembelajaran berbasis pendekatan saintifik, ini terdapat beberapa keterbatasan antara lain. Yang pertama, penelitian dilaksanakan hanya berbatas untuk subtema daur air. Yang kedua ada memerlukan waktu yang lebih lama untuk membuat multimedia dalam pembelajaran daripada hanya membuat media gambar. Pada penelitian ini, pengembangan media pembelajaran hanya sebatas pada pengembangan multimedia. Yang keempat ada dengan keterbatasan waktu yang tersedia menyebabkan pengembangan media pembelajaran yang tidak dapat dilakukan secara optimal. Yang terakhir ada keterbatasan media pembelajaran elektronik seperti komputer dan LCD yang mendukung pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran yang masih terbatas. Selanjutnya, materi terakhir yaitu definisi operasional penelitian R&D. Pengertian penelitian pengembangan research and development atau R&D adalah merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi penghubung antar pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Penelitian pengembangan atau research development sering diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Adapun menurut ahli menurut Gates 1990 merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan sekolah dan bukan untuk menguji teori. Sedangkan menurut Brock and Gale mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai berikut. Penelitian pengembangan sebagai proses yang digunakan untuk mengembangkan dan validitasi produk tersebut. Adapun tujuan penelitian pengembangan yang pertama pada bagian kurikulum, tujuannya adalah menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengambilan suatu produk atau program untuk meningkatkan suatu program atau produk menjadi berkembang dan kemampuan pengembangan untuk menciptakan berbagai hal dan jenis ini pada situasi ke depan. Yang kedua ada pada bagian teknologi dan media, tujuannya adalah meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan dan evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahan masalah spesifik. Yang ketiga ada pada bagian pelajaran dan instruksi, tujuannya untuk pengembangan dalam perancangan lingkungan pembelajaran, perumusan kurikulum, dan penaksiran keberhasilan dari pengamatan dan pembelajaran. Sedangkan yang keempat ada pada bagian pendidikan guru dan didaknis, yaitu tujuannya memberikan kontribusi pembelajaran keprofesionalan para guru dan atau menyempurnakan perubahan dalam suatu pengaturan spesifik di bidang pendidikan. Adapun langkah-langkahnya yang pertama itu pemeriksaan pendahuluan yang sistematik dan intensif. Yang kedua ada penyelesaian teoritis, usaha yang lebih sistematis dibuat untuk menerapkan dasar pengetahuan dalam mengutarakan dasar pemikiran yang teoritis dan untuk pilihan rancangan. Yang ketiga ada uji empiris, bukti empiris yang jenis penunjukan tentang kepraktisan dan keefektivitas dari intervensi. Yang keempat ada proses dan hasil dokumentasi, analisa, dan refleksi. Implementasi dan hasilnya
untuk berperan pada spesifikasi dan perluasan metodologi perancangan dan pengembangan penelitian.